Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang beliaunya selalu memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada kegiatan ngabuburit di Bawaslu Kota Luksumawe pada kesempatan kali ini. Selawat juga beriring salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau sehingga kita bisa bersama melangkah bersama beliau ke dalam Jannatul Na'im. Para pendengar dan para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh sahabat-sahabat kami di Bawaslu Kota Luksumawe untuk menyampaikan sedikit cerita dan berbagi pengalaman dalam ngabuburit di spesial edisi Ramadan kali ini. Adapun tema yang diberikan adalah berkaitan dengan sistem hukum dan keadilan pemilu. Sesuai dengan pengalaman yang sudah kita jalankan pada pemilu 2024, ada banyak torehan pengalaman, prestasi, dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan kepemiluan. Namun kita mengamati bahwasanya di setiap belahan dunia, di setiap belahan negara, mereka mempunyai tata cara tersendiri dalam pelaksanaan pemerintahan, dalam proses pergantian kekuasaan. Begitupun di Indonesia, yang dulunya pada masa sebelum kemerdekaan, daerah-daerah kita masih terbagi kepada sistem kerajaan-kerajaan, lalu masuk kita kepada fase pergerakan nasional, hingga Indonesia ini menjadi sebuah negara yang merdeka secara mutlak di 17 Agustus 1945. Lalu terjadinya sistem pemilihan umum pada tahun 1950-an sampai dengan saat ini. Jadi semua mulai bertransformasi. Jadi semua yang sudah pernah dilakukan, yang sudah pernah dilaksanakan, dievaluasi dan dikaji apa kelebihan dan kelebihannya. Begitu juga dengan yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Nah, hukum kita dalam berpemilu itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2015 tentang pemilihan umum. Dan untuk lebih terperinci itu diatur di dalam aturan teknis. Misalnya dalam peraturan Bawaslu, khususnya di internal Badan Pengawas Pemilu. Ini aturan yang dibagikan supaya kita ini tidak, para pengawas pemilu ini dalam melakukan kerja-kerja pengawasan agar tidak melampaui kewenangannya. Karena negara kita adalah negara hukum, kita harus bisa menjamin kepastian hukum, kita juga harus bisa berbuat adil seadil-adilnya. Walaupun ada stigma yang menyatakan bahwasanya hanya Allah lah yang adil, tapi paling tidak kita sebagai manusia sudah mencoba dan berusaha untuk berbuat baik dan berbuat adil. Jadi ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di dalam agama dan juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam proses berpemilu, dalam proses pergantian kekuasaan, hal-hal yang paling dituntut yang pertama adalah berbuat jujur. Sebagaimana prinsip pemilu, asas pemilu, bahwasanya pemilu harus dilaksanakan secara jujur. Jujur dan adil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ada kisah pada masa sahabat. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kiat-kiat bagi seorang muslim agar kita bisa hidup dengan bahagia, hidup dengan tenang? Rasulullah dengan sederhana saja, beliau menyampaikan bahwasanya jika kita ingin hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat, maka berbuatlah jujur. Jujur dalam artian jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sesama manusia, serta jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika kita berbuat jujur, maka tentu hal-hal yang tidak baik tidak akan pernah kita lakukan. Begitu juga dalam kehidupan kita berdemokrasi. Seandainya kita semua di sini berlaku jujur, maka keadilan itu akan dapat kita capai dengan baik. Contoh, jujur bagi pelaksana pemilu, bagi penyelenggara pemilu. Dia akan bekerja sesuai dengan regulasi yang diatur tanpa melampaui kewenangan yang dia miliki, tanpa dia menyampingkan ataupun melanggar peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Maka kualitas penyelenggaraan pemilu itu bisa dipastikan akan sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu juga jika berkenaan dengan peserta pemilu, katakan. Jika mereka juga mengikuti proses pemilu dengan baik, sesuai dengan aturan, tanpa melakukan kecurangan, dalam artian benar-benar melakukan secara jujur dan hak, maka prosesnya yang berjalan juga akan sangat baik. Juga tak lepas daripada para pemilih. Jika pemilih kita juga benar-benar jujur, menjauhi money politik, tidak terlibat dengan sarang, tidak teradu domba sehingga terpecah belah di dalam masyarakat, maka dapat kita pastikan bahwasanya asas pemilu yang kita harapkan ini benar-benar tercipta dengan baik. Maka dari itu, salah satu asas pemilu adalah jujur dan adil. Adil dalam artian seperti apa? Adil dalam artian tercapai sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada. Bukan tercipta dengan proses rekayasa ataupun buatan dan kepentingan suatu kelompok. Tidak. Tapi adil itu terjadi secara alami, terjadi secara murni, dan dapat diterima oleh semua golongan. Jadi semua orang merasa bahwa ini adalah sebuah proses yang sangat alami, yang sangat murni, dan tidak melalui proses rekayasa ataupun campur tangan, lebih-lebih campur tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dalam semua aspek keadilan ini sangat dituntut. Karena jika sesuatu terjadi dengan tidak adil, maka ada pihak-pihak ataupun orang-orang tertentu yang merasa dirugikan. Apakah dirugikan secara materi ataupun dirugikan secara moral. Mari kita kupas sedikit lagi. Impact-nya adalah ketika pemilihan umum ini berjalan tidak dengan adil, tidak dengan jujur, tidak dengan semestinya, otomatis yang kita lihat sekarang, sila kelima pada Pancasila itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu tidak bisa diwujudkan sebagaimana yang dicita-citakan oleh the founding father kita. Bisa kita lihat dari segi pendidikan, bagaimana kualitas pendidikan kita jika dibandingkan dengan negara-negara yang maju. Yang namun pada hari ini kita masih berada pada fase negara berkembang. Dari segi sains dan teknologi, bagaimana kita lebih banyak mengimpor produk-produk orang lain daripada produk diri sendiri. Kemudian dari segi sumber daya alam, kita mempunyai sumber alam yang sangat melimpah. Kita punya emas, batu bara, nikel, besi, baja, gas, minyak, lumbung padi, semua bahan-bahan makanan yang kita punya dengan berlimpah. Yang tidak semua negara memiliki itu. Coba bandingkan dengan negara-negara lain. Mereka itu bergantung pada pemerintahnya supaya mereka dapat bertahan hidup. Sedangkan kita tidak. Kita sudah melewati fase perang. Kita sudah pernah melewati fase konflik. Khususnya di Aceh, kata. Di Aceh kita pernah sudah mengalami konflik yang berkepanjangan dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2005. Apakah ada di antara kita yang mati karena kelaparan? Saya rasa tidak. Itu kenapa? Karena kita punya sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam mengolah tanah sehingga menjadi bahan makanan dan dikonsumsi oleh manusia dan manusia dapat melanjutkan hidup. Artinya apa? Kita punya tanah yang kaya. Tapi kenapa sampai hari ini kita tidak sejahtera? Sehingga kita masih terlalu bergantung dengan hal-hal yang kadang tidak perlu. Maka itu menjadi bahan renungan bagi kita, ya, untuk menjadi lebih baik, untuk kita
kita berpartisipasi semua dalam menyempurnakan pemilu kita di masa depan. Ya, kita berharap ke depan sistem pemilu kita dapat berjalan dengan baik, ya, pelaksanaan yang berjalan dengan baik, masyarakat kita semakin dicerdaskan, semakin tercerdaskan, semakin terbuka pemikirannya, ya, semakin menjauhi hal-hal kotor yang memang sudah dilarang dalam agama kita, serta dalam peraturan perundang-undangan di negara kita yang sudah berlaku ini. Ya, kita berharap semoga ke depan kualitas demokrasi kita akan semakin sempurna sehingga kesejahteraan sosial, keadilan, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini benar-benar dapat diwujudkan dengan baik. Saya pikir pada kesempatan ini, karena ini adalah kesempatan yang sangat singkat, ini saja yang dapat saya sampaikan dengan harapan kita perbaiki cara kita berdemokrasi, kita perbaiki cara kita berpemilu, dan kita perbaiki kualitas pemilu kita di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Saya Yusuf Fadli, Kodim Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Manosih, Kabupaten Aceh Utara, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.